gagal kalahkan Crystal Palace Erik ten Hag. Ini akibatnya tidak membunuh pertandingan. Manajer Manchester United Erik ten Hag kecewa timnya gagal meraih poin penuh melawan Crystal Palace. Ia menilai Setan Merah tidak maksimal dalam memanfaatkan peluang sehingga mereka gagal menang di laga ini. Dini hari tadi, Manchester United berhadapan dengan Crystal Palace di Selhurst Park tampil dominan. Sejak awal laga, Setan Merah unggul lebih dahulu melalui gol Bruno Fernandes. Namun sayang gawang MU bobol menjelang akhir babak kedua. Tendangan bebas Michael Olise di masa injury time membuyarkan kemenangan Setan Merah. Ten Hag menilai performa timnya sebenarnya tidak buruk-buruk amat di laga itu. Saya rasa kami membuat beberapa peluang yang bagus dan kami juga menciptakan gol yang bagus, ujar Ten Hag kepada MU TV. Bunuh pertandingan. Ten Hag menyebut bahwa MU seharusnya lebih tajam di babak kedua karena ia menyebut unggul 1-0 melawan tim sekelas Palace itu bukanlah skor yang aman. Di babak kedua saya rasa kami bermain dengan baik. Kami mengontrol jalannya pertandingan. Kami seharusnya bekerja lebih keras di babak kedua. Karena jika kami bisa unggul 2-0 maka pertandingan akan jadi milik kami. Namun karena kami tidak melakukan itu, kami dihukum di menit-menit akhir pertandingan, sambung Ten Hag. Naik peringkat. Berkat tambahan 1 poin ini, Manchester United naik peringkat di klasemen sementara IPL. Mereka naik ke peringkat 3 dengan raihan 39 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City di peringkat kedua. Sandy Walsh buka-bukaan harusnya bisa main di Piala AFF 2022, tetapi Sintayong bilang tidak. Pemain naturalisasi Sandy Walsh mengaku sebenarnya bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 lalu. Namun dia hanya bisa bermain pada 3 pertandingan dan pelatih Sintayong meminta lebih. Sandy Walsh belak-belakan dalam channel YouTube Eleven Belgium pada Rabu 18 Januari 2023, mulai dari perjalanan karirnya hingga dinaturalisasi timnas Indonesia. Sandy Walsh sempat bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali sebagai persiapan untuk Piala AFF 2022. Akhir November 2022 sebelum kembali ke Belgia pada awal Desember 2022. Narasi yang beredar selama ini adalah KV Mechelen tidak melepas Sandy Walsh ke Piala AFF 2022 karena turnamen itu tidak termasuk kalender FIFA. Rupanya kondisinya lebih rumit dari yang dibayangkan. Kronologi dimulai ketika Sintayong datang ke Belgia pada November 2022 untuk menemui manajemen KV Mechelen demi melobi Sandy Walsh. Pelatih timnas Indonesia datang untuk berbicara dengan direktur olahraga KV Mechelen. Piala AFF bukan turnamen FIFA. Sulit untuk benar-benar memahami pentingnya turnamen itu di Belgia, ucap Sandy Walsh. Piala AFF turnamen penting, tapi tidak ada yang tahu di Belgia. Ini sangat besar di Asia. Untuk timnas Indonesia, Piala AFF adalah salah satu di antara turnamen terbesar selain Piala Asia. Mereka ingin memenangkannya untuk pertama kali. Itu sebabnya Piala AFF sangat penting. Setelah pelatih timnas Indonesia berkunjung, kami menemukan kesepakatan untuk kepuasan semua orang, jelas Sandy Walsh. Apa yang dimaksud kepuasan untuk semua orang? Sandy Walsh menjelaskan KV Mechelen mengizinkannya untuk bermain dalam 3 partai babak penyisihan Piala AFF 2022 dengan timnas Indonesia.
Sandy Walsh dapat bertanding menghadapi Kamboja, Brunei, dan Thailand. Namun, absen kontra Filipina sebelum kembali ke Kaveh Mechelen. Dalam periode itu, Sandy Walsh bakal melewatkan 2 laga Kaveh Mechelen. Ambisi Sandy Walsh untuk berjuang bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022 lalu pupus. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kaveh Mechelen telah memberikan jalan, namun Sintayong sudah mengambil keputusan. Tapi itu tidak cukup untuk pelatih timnas Indonesia. Dia meminta saya untuk bermain setidaknya hingga semifinal Piala AFF 2022, ungkap Sandy Walsh. Kemudian Sandy Walsh bertolak ke Belgia di tengah-tengah training center timnas Indonesia untuk kembali berdiskusi dengan pelatih dan direktur olahraga Kaveh Mechelen. Saya mengerti keputusannya, tapi di pemusatan latihan, saya bertingkah seperti bukan diri saya. Saya kecewa, saya di kamar. Biasanya perjalanan ini menyenangkan. Anda juga biasanya berada di meja makan lebih lama. Anda bermain game, tetapi kali ini Anda menemukan saya di kamar. Saya kecewa, ini bukan diri saya, ucap Sandy Walsh. Tidak punya duit, Liverpool batal rekrut Ruben Neves. Rumor Liverpool mendatangkan Ruben Neves di musim dingin ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. The Reds dilaporkan tidak memiliki dana untuk mendatangkan gelandang Liverpool tersebut. Liverpool diketahui sedang berburu gelandang baru. Jurgen Klopp menilai timnya butuh tambahan amunisi di lini serang setelah para gelandangnya underperform belakangan ini. Ada satu nama yang cukup santer dikaitkan dengan Liverpool belakangan ini. The Reds sendiri dilaporkan berminat untuk mengangkut Ruben Neves dari Wolverhampton. Dilansir Talksport, transfer Neves ke Anfield tidak akan jadi kenyataan di musim dingin ini karena Liverpool tidak punya uang untuk merekrut sang gelandang. Uang habis. Laporan tersebut mengklaim bahwa Liverpool tidak bisa merekrut Neves karena mereka tidak punya dana untuk mengamankan sang gelandang. Mahar transfer Liverpool di musim dingin ini disebut sangat terbatas. Dana tersebut diklaim sudah habis untuk mendatangkan Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. Itulah mengapa saat ini tidak ada dana yang tersisa bagi The Reds untuk mendatangkan Neves di musim dingin ini. Bakal berbeda, laporan itu juga mengklaim bahwa Liverpool kemungkinan besar tidak akan mendatangkan Neves di musim panas nanti. Pasalnya The Reds punya prioritas lain. Di musim panas nanti mereka ingin merekrut Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Berhubung sang gelandang punya harga mencapai 150 juta euro, The Reds disebut tidak punya sisa uang untuk merekrut Neves. Ruben Neves sendiri beberapa kali mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan Wolverhampton di tahun 2023 ini. Sang gelandang merasa sudah saatnya ia bergabung dengan klub-klub top Inggris dan Eropa demi perkembangan karirnya.